Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dengan NIM 51125107 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat dengan Mardiansa. Oke, kita langsung aja ke PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint yang sudah saya buat bersama Mardiansa dengan judul kurangnya rasa tanggung jawab dalam kegiatan kelompok belajar. Langsung saja kita masuk ke latar belakang, yaitu pendidikan karakter tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tapi juga membentuk sikap dan perilaku yang baik. Salah satu nilai karakter yang penting dalam kegiatan kelompok belajar adalah tanggung jawab. Namun masih banyak siswa yang kurang bertanggung jawab seperti tidak mengerjakan tugas, terlambat mengikuti diskusi, atau hanya mengandalkan teman lainnya. Kondisi ini dapat menghambat kerjasama kelompok dan menurunkan kualitas hasil belajar. Oleh karena itu, sikap tanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini agar siswa mampu bekerja sama dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Lalu di sini ada deskripsi kasus. Dalam sebuah kelompok belajar, hanya sebagian siswa yang aktif mengerjakan tugas, sementara anggota lainnya tidak berpartisipasi dan hanya menumpang nama saat tugas selesai. Akibatnya siswa yang aktif merasa terbebani, lalu kerjasama kelompok menjadi kurang baik dan hasil tugas tidak maksimal. Kasus ini menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab dalam kegiatan kelompok belajar. Dan di sini ada dampak kurangnya tanggung jawab. Yang pertama itu hasil tugas menjadi kurang maksimal. Yang kedua, beban kerja tidak merata. Yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan. Yang keempat, mengurangi kekompakan kelompok. Yang kelima, menghambat proses pembelajaran. Dan yang keenam, menurunkan disiplin dan motivasi. Lalu di sini ada teori pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki budi pekerti dan karakter yang baik. Rasa tanggung jawab dapat ditanamkan melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung. Dalam kelompok belajar, tiap anggota harus berperan aktif dan bertanggung jawab agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Lalu di sini ada solusi dan strategi. Yang pertama itu pembagian tugas yang jelas. Dan yang kedua, evaluasi kontribusi setiap anggota. Yang ketiga, keteladanan dari guru. Yang keempat, membiasakan kerjasama yang sehat. Dan yang kelima, memberikan motivasi dan penghargaan. Lalu di sini ada refleksi. Dari kasus ini, saya memahami bahwa tanggung jawab sangat penting dalam kerja kelompok. Setiap anggota harus aktif berkontribusi, disiplin dan dalam menjalankan tugas, dan bekerja sama dengan baik agar tujuan kelompok dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, kurang rasa tanggung jawab dalam kegiatan kelompok belajar dapat menyebabkan kerjasama yang tidak efektif. Hasil tugas juga menjadi kurang maksimal, serta ketidakadilan antara anggota kelompok. Berdasarkan teori pendidikan karakter, sikap tanggung jawab dapat dibentuk melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung. Dengan adanya kerjasama antara guru dan siswa, karakter tanggung jawab dapat berkembang sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. Lalu di sini ada saran. Yang pertama itu, guru perlu memberikan pengawasan dan evaluasi yang adil terhadap kontribusi setiap anggota kelompok. Lalu saran yang kedua, siswa harus meningkatkan kesadaran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter melalui kegiatan yang melatih disiplin dan tanggung jawab. Lalu saran yang keempat, setiap kelompok sebaiknya membuat pembagian tugas yang jelas agar seluruh anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Lalu saran yang terakhir, perlu diberikan penghargaan atau apresiasi kepada siswa yang menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama yang baik sebagai bentuk motivasi untuk terus berperilaku positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.